Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli alaihi. Lillahi babir rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral habaib al-muhtaramun, wabil khusus Kakanda kami Al-Habib Ahmad Abdul Malik bin Hasan Al-Kab, Wal-Habib Abdul Rahman, Wal-Habib Idrus bin Umar Al-Adrus, Wal-Habib Saleh bin Ahmad Hashim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu limpahi keberkahan kepada mereka semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan membawa kecintaan kita kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam majlis yang mulia ini kita berkumpul untuk mengharap akan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul untuk berharap akan nadrah, pandangan dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada malam hari Jumat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat serta taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita dijadikan sebagai hamba-hambanya yang selalu taat kepadanya, yang selalu mencintai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabinya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga guru kita bersama Ustaz Mukhlis Abdi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berkahi kehidupan kalian. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari Jumat ini adalah menjadi malam yang mulia dan spesial. Karena di malam hari Jumat malam hari ini bertepatan dengan peringatan haul sanawi daripada guru mulia kami, yaitu Al-Imam Al-Habib Al-Murabbi Hasan bin Ahmad bin Husain Baharun. Habib Hasan bin Ahmad Baharun, beliaulah dilahirkan oleh ibunda beliau di kota Sumenep, Madura pada tanggal 11 Juni 1934 Miladiyah. Bertepatan dengan 28 Safar 1353 Hijriah. Dan beliau merupakan putra pertama, anak pertama dari 4 bersaudara, yaitu beliau sendiri Habib Hasan, kemudian adik beliau Habib Qasim, dan adik beliau lagi yang ketiga yaitu Habib Mustafa, dan adik beliau perempuan. Empat-empatnya anak daripada Al-Habib Ahmad bin Husain Baharun, dan ibunda beliau bernama Syekhah Fatmah binti Ahmad Bahabasi. Adapun silsilah zahabiyah yang mulia dari beliau Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Husain bin Tahir bin Umar bin Harun Baharun. Sejak masa kanak-kanak, Habib Hasan Baharun dididik oleh orang tua beliau dengan kedisiplinan dan kesederhanaan.
telah ditanamkan oleh kedua orang tua beliau mulai sejak kecilnya hingga mengantarkan tumbuhnya menjadi sosok pribadi yang mempunyai akhlak dan sifat yang terpuji. Pendidikan agama selain diperoleh dari bimbingan kedua orang tuanya, ia juga mendapatkan pendidikan dari Madrasah Makarimul Akhlak di kota Semenep, Madura, dan dari kakeknya yang mulia yang dikenal sebagai ulama besar di saat itu dan salah satu tokoh yang disegani di Kabupaten Sumenep, yaitu Al-Ustadz Ahmad bin Muhammad Bahabazi. Setelah kakeknya meninggal dunia, beliau menimba ilmu dari paman-pamannya sendiri, yaitu Al-Ustadz Utsman bin Ahmad Bahabazi dan Al-Ustadz Umar bin Ahmad Bahabazi. Semangat belajar Ustadz Hasan Baharun sejak kecil memang beliau rajin dan semangat. Bahkan apabila datang bulan Ramadan tiba, beliau belajar semalam suntuk, mulai sehabis tadarus Al-Quran sampai menjelang datangnya waktu sholat subuh. Beliau belajar dan mendalami ilmu-ilmu agama, khususnya ilmu fikih, serta menjadi murid kesayangan dari seorang ulama besar di kota Surabaya, yaitu Al-Faqih Al-Habib Umar Ba'agil. Di samping pendidikan agama beliau juga menuntut pendidikan ilmu umum mulai dari sekolah rakyat yang dikenal dengan SR atau setingkat SD zaman sekarang, pendidikan guru agama PGA selama 6 tahun, dan hanya sampai di kelas 4 karena pindah dan melanjutkan ke SEMEA di kota Surabaya. Semasa remaja, beliau senang berorganisasi, baik menjadi remaja masjid ataupun organisasi lainnya, seperti Persatuan Pelajar Islam PII. Bahkan beliau pernah diutus untuk mengikuti muktamar pertama PII yang diselenggarakan di kota Semarang, dan pernah juga beliau menjabat sebagai ketua Pandu Al-Fatah Al-Islam di kota Sumenep, Madura. Beliau juga aktif di partai politik, yaitu Partai NU zaman dulu, Nahdlatul Ulama, dan beliau juga menjadi jurkam setiap kali kampanye-kampanye yang dikenal dengan keberanian dan tegas menyampaikan kebenaran. Dan di Pasuruan, selama beliau mendirikan pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah, beliau juga menjabat sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pasuruan sampai akhir hayat beliau. Setelah menamatkan sekolah, beliau sering mengikuti ayahanda beliau berdakwah ke kota Masalembu sambil membawa barang dagangan-dagangan. Keluarga Ustadz Al-Habib Hasan pada saat itu dikenal ramah dan ringan tangan. Apabila ada orang yang tidak mampu membayar hutangnya, disuruh membayar semampunya saja, bahkan kadang-kadang dibebaskan daripada hutangnya. Sifat-sifat inilah yang diwarisi oleh beliau, yang dikenal apabila berdagang tidak pernah membawa untung karena senantiasa membebaskan orang-orang yang tidak mampu membayar akan hutangnya. Pada waktu berkeliling menjajakan dagangan beliau dikenal suka membantu menyelesaikan permasalahan dan konflik yang terjadi di masyarakat, serta senantiasa berusaha mendamaikan orang-orang dan tokoh-tokoh masyarakat yang bermusuhan. Pada tahun 1966, beliau merantau ke kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdakwah keluar masuk dari satu desa ke desa yang lainnya,
dan melewati hutan belantara yang penuh dengan lumpur dan rawa-rawa, namun dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Semua itu tidak dianggap sebagai rintangan oleh beliau. Dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan, dikenalkannya dakwah Islam kepada orang-orang yang masih awam terhadap agama Islam. Dan alhamdulillah, dakwah yang beliau lakukan mendapat sambutan yang cukup baik dari masyarakat maupun tokoh-tokoh yang berada di Kalimantan Barat. Di setiap daerah yang beliau masuki untuk berdakwah, beliau senantiasa bersilaturahmi terlebih dahulu kepada tokoh-tokoh masyarakat dan para ulama kiai setempat untuk memberitahu sekaligus minta izin untuk berdakwah di daerah tersebut, sehingga dengan budi pekerti, akhlak dan sifat-sifat yang terpuji itulah masyarakat beserta tokoh-tokoh banyak yang simpati dan mendukung terhadap dakwah yang diajarkan oleh beliau. Pada waktu melakukan dakwah, beliau senantiasa membawa seperangkat peralatan pengeras suara atau loudspeaker, atau yang kita kenal dengan sekarang sound system, yang pada saat itu memang masih langka di Pontianak, sehingga dengan hal itu tidak merepotkan yang punya hajat, yang mengundang untuk mencari sewaan pengeras suara. Dan tak lupa pula beliau membawa satir, membawa tabir yang panjang untuk menghindari terjadinya ikhtilaf, percampuran di dalam majelis antara laki-laki dan kaum perempuan, dan perbuatan maksiat serta dosa lainnya yang akan menghalang-halangi masuknya hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada para pendengar di dalam majlisnya. Sedangkan pahala dakwah yang beliau lakukan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdagang yang beliau lakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan dijadikan sarana pendekatan untuk berdakwah kepada masyarakat. Kedermawanan dan belas kasihnya kepada orang-orang yang tidak mampu menyebabkan dagangannya tidak pernah berkembang, karena keuntungannya diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu serta membebaskan orang yang tidak mampu membayarnya. Selain itu pula, beliau mempunyai keahlian memotret atau memoto dan cuci cetak film, yang beliau gunakan pula sebagai daya tarik untuk mengumpulkan para jamaah saat itu untuk diajari dan didakwahi oleh beliau. Karena pengambilan hasil potretan yang beliau lakukan sudah ditentukan waktunya, sehingga apabila mereka sudah berkumpul sambil menunggu cuci cetak selesai, waktu menunggu tersebut diisi oleh beliau dengan ceramah dan tanya jawab masalah agama. Selain berdakwah, beliau juga aktif di partai politik, yaitu Partai Nahdlatul Ulama, dan beliau juga dikenal sebagai jurkam yang berani dan tegas di dalam menyampaikan kebenaran, sehingga pada saat itu beliau sempat diperiksa dan ditahan oleh aparat keamanan. Namun pada saat itu masyarakat akan melakukan demonstrasi besar-besaran apabila beliau tidak segera dikeluarkan, dan atas bantuan pamannya sendiri yang saat itu aktif di Partai Golkar membebaskan beliau dari tahanan. Dan tak lama setelah kejadian tersebut, kurang lebih sekitar tahun 1970, atas permintaan dan perintah dari ibunda beliau pulang ke Sumeneb, Madura, kampung halamannya, dan disuruh untuk berdakwah di kota Madura atau di Pulau Jawa saja. Namun karena kegigihan beliau selama 2 tahun masih tetap aktif dagang di Pontianak untuk berdakwah, walaupun setelah menetap di Jawa Timur. Pada tahun 1972 beliau mengajar di Pondok Pesantren Gondang Legi Malang, mengembangkan bahasa Arab, sehingga Pondok Gondang Legi pada saat itu terkenal maju dalam bidang bahasa Arab.
Didirikan pada tahun 19 Pondok Pesantren Darul Lughah wa Da'wah didirikan pada tahun 1981 di Kota Bangil. Ini pondok pesantren yang kami belajar di sana kurang lebih 7 tahun. Dari tahun 91 sampai berangkat ke Hadramut tahun 1998. Pondok pesantren Darul Lughah didirikan oleh beliau dengan menempati sebuah rumah kontrakan dengan penuh ketelatenan dan kesabaran. Habib Hasan Baharun mengasuh dan mendidik para santrinya sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat, dan dalam waktu relatif singkat jumlah santri beliau berkembang dengan pesat. Selain membina santri putra, pada tahun 1983 pondok pesantren ini menerima santri putri yang pertama kali yang berjumlah 16 orang yang bertempat di daerah yang sama dengan juga rumah kontrakan. Pada tahun 1984 lokal pemondokan santri menempati sampai sebanyak 13 rumah kontrakan. Atas petunjuk musyrik Mahad Darul Lughah wa Da'wah, yaitu Al-Imam Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani, pada tahun 1985 pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah dipindah ke desa Raci, Bangil, Pasuruan. Kesuksesan Ustaz Hasan Baharun dalam berdakwah dan membangun pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah tidak lepas dari peran besar dari seorang wanita solehah yang sudah terdidik dan terlatih kesabarannya, kegigihan serta ketegarannya dalam menghadapi kehidupan oleh ayahandanya Al-Habib Muhammad Al-Hindwan. Beliau adalah Syarifah Khadijah binti Muhammad Al-Hindwan, istri tercinta beliau yang senantiasa dengan penuh ketabahan dan kesabaran mendampingi pahit getirnya perjuangan serta senantiasa memberikan semangat bagi sang suaminya. Bahkan jiwa besar dan perjuangannya ditunjukkan oleh Ustazah Khadijah kepada Al-Habib Hasan Baharun membutuhkan dana untuk pondok, maka Ustazah yang saat itu dengan senang hati menjual seluruh barang-barang berharga dan semua perhiasan yang dimilikinya, bahkan yang mengandung kenangan-kenangan sejarah pun dijual pula oleh beliau. Pada tanggal 23 Mei 1999 Miladiyah, bertepatan pada tanggal 8 Safar 1420 Hijriah, beliau berpulang ke rahmatullah. Kemudian estafet kepemimpinan dilanjutkan oleh putra beliau, yaitu Al-Ustaz Ali Zainal Abidin bin Hasan Baharun yang kita kenal dengan sebutan Abuya Al-Ustaz Zain. Pada tahun 2006 dibuka pondok pesantren Darul Lughah kedua yang berlokasi di dekat Pandian, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, yang sekarang ditempati kurang lebih 334 santri putra untuk tingkat ibtida'iyah dan kelas 1 dan kelas 2 ibtidaiyah. Dalam mendidik putra-putri beliau, beliau sangat disiplin dan memperlakukan putra-putrinya seperti santri-santri pada umumnya. Putra-putra beliau disuruh tinggal di asrama kamar santri. Peraturan yang berlaku untuk santri juga diberlakukan untuk putra-putra beliau, seperti piket menyapu, mengepel, membersihkan kamar mandi, dan lain-lain sebagainya. Bahkan Al-Faqir sewaktu pertama kali mondok di Darul Lughah wa Da'wah, ketua kamarnya waktu itu adalah Abuya Al-Habib Zain Baharun yang sekarang memimpin pondok pesantren. Jadi waktu itu anak lagi halus, umur 13 tahun, mondok di sana tahun 91. Itu yang menjadi ketua kamar adalah Habib Zain Baharun. Persis kamar anak itu bersebelahan dengan kantornya Habib Hasan Baharun.
Jadi beliau memberlakukan seluruh peraturan untuk santri juga diberlakukan kepada anak-anak beliau. Jadi putra-putri beliau tidak ada yang tinggal di rumah. Gitu. Habib Zain, anak beliau yang paling tua adalah Habib Shadiq, kemudian Habib Zain, Habib Sugab, Habib Ali, dan Habib Husin, semuanya tinggal di pondok pesantren dan tidur di kamar para santri. Walaupun Habib Hasan Baharun punya rumah di dalam pondok pesantren itu. Jadi tidak ada anaknya yang tidur di rumahnya. Semuanya tidur di kamar gabung sama santri. Jadi peraturannya sama, ya, peraturannya sama. Nah ini pimpinan pondok pesantren yang belum ada lagi di Jawa Timur, kata Al Habib Ahmad bin Husain As-Segaf, beliau mengatakan tidak ada di Jawa Timur pimpinan pondok pesantren anak-anaknya tinggal di kamar tidur sama santri, tidak ada. Di Jawa Timur itu semua pondok pesantren kalau anaknya kiai, kalau anaknya habib pasti tinggalnya di rumah, kamarnya di rumah, tapi lain dengan Habib Hasan Baharun. Jadi gabung sama santri. Bahkan apabila putra beliau melanggar peraturan pondok pesantren akan dikenakan sanksi 2 kali lipat bahkan lebih. Sehingga dengan kedisiplinan, kesederhanaan, serta kemandirian yang ditanamkan oleh beliau, alhamdulillah putra-putra beliau berhasil mengikuti jejak beliau menjadi ahli ilmu dan terjun di dunia pendidikan dan dakwah. Bahkan untuk mengikat dan memberikan motivasi, beliau mengatakan kepada putra-putranya bahwa mereka tidak berhak menggunakan fasilitas pondok apabila tidak turut serta membantu kepada pondok pesantren. Jadi anak-anaknya tidak boleh menggunakan fasilitas pondok, gitu. Tidak boleh. Gitu. Secara singkat akan kita uraikan beberapa pemikiran dan konsep pendidikan yang dapat ditangkap dari ungkapan dan ide-ide serta realitas yang beliau jalankan dalam mengelola lembaga pendidikan dan pondok pesantren antaranya. Apabila seorang kiai sudah mendirikan pondok, maka ia harus rela meninggalkan semua aktivitas dan hobinya yang ada di luar pondok yang dapat mengganggu konsentrasinya dalam membina santrinya. Beliau mengibaratkan seorang pengasuh pondok pesantren sebagai induk ayam yang sedang mengerami telur. Maka apabila sering meninggalkan sarangnya, kemungkinan besar telur tersebut tidak jadi menetes alias tidak menjadi ayam. Dan telur tersebut akan busuk. Nah itu, telur tersebut akan tambuk. Untuk mendirikan pondok pesantren harus dijiwai dengan ikhlas, dan guru-guru yang akan mengajar harus diseleksi tingkat keikhlasannya oleh beliau, sehingga tidak akan menularkan kepada santri-santrinya ilmu yang tidak ikhlas dan seterusnya. Dan apabila diniati dengan hati yang ikhlas, maka kata beliau pondok pesantren tidak usah khawatir akan datang murid, sebab Allah akan memproklamasikan dan mengumumkan kepada para malaikat untuk menanamkan kemantapan kaum muslimin seluruhnya. Begitu jawaban Ustadz Hasan, Al Habib Hasan, ketika ditanya sistem promosi apa yang dipakai di pondok pesantren beliau sehingga sangat cepat perkembangan santrinya dan berasal dari berbagai provinsi, bahkan dari berbagai macam negara tetangga. Sasaran yang diutamakan dan mendapat perhatian khusus dari beliau adalah putra para kiai dan para habaib.
khususnya yang mempunyai pondok pesantren dan majelis taklim. Hal ini dilakukan karena mereka sudah jelas ditunggu oleh umat dan sebagai proses pengkaderan agar mereka bisa menjadi penerus orang tua mereka memimpin pondok pesantren. Dulu sewaktu haulnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf di Gresik pada tahun kurang lebih 95 dulu, tahun 95, anak dulu pernah dibawa oleh Habib Hasan lagi halus dan umur 95 itu umurannya berapa itu? 95 umurannya kira-kira 15 tahun gitu. Jadi dibawa oleh Habib Hasan Baharun dengan beberapa santri waktu itu. Mobil beliau itu mobilnya mobil butut, mobil kijang super, kijang jantan bahari. Jadi kita dibawa oleh beliau gitu. Hadir haulnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf di Gresik gitu. Ana lihat waktu itu Habib Hasan Baharun memanggil beberapa santri termasuk anak salah satunya agak terburu-buru. Jadi terburu-buru. Waktunya itu sepertinya sudah mepet. Ayo cepat. Masuk. Gitu. Habis itu datang supir beliau langsung jalan mobil itu menuju ke Gresik. Ya. Sampai di Gresik ternyata arak-arakan para habaib itu sudah masuk ke dalam Masjid Jami. Ustaz Hasan Baharun, Habib Hasan Baharun terdudi datang. Kita pun telat datang di waktu itu. Zaman itu masih hadir yang memimpin haul Gresik itu adalah Al-Habib Syekh bin Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Dan Anda masih ingat waktu itu penceramah pertama di haul Habib Abu Bakar itu adalah Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitan. Gitu. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Habib Najib Segaf juga ya dari Solo. Kemudian waktu itu dihadiri diisi juga ceramah oleh Kiai Allah saya lupa namanya, tapi beliau itu setiap kali hadir hall ceramah di Gresik, ya setiap kali hadir hall selalu disuruh ceramah di Gresik itu pakai bahasa Madura. Gitu. Kiai Abdul Karim namanya. Gitu. Kiai Abdul Karim. Itu Kiai Abdul Karim khusus kalau hall di Gresik ceramahnya pakai bahasa Madura. Gitu. Kalau beliau hadir ke Jakarta ke Kuitang juga ceramahnya pakai bahasa Madura. Nah itu orang muhibbin luar biasa. Dan penceramah yang terakhir adalah Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih Muhammad. Habib Hasan Baharun waktu itu datang terakhir itu pas masuk ke dalam majelis dipanggil oleh Habib Syekh bin Abu Bakar disuruh menjadi penceramah yang terakhir. Di saat beliau memberikan ceramah yang terakhir, beliau bercerita bahwasannya hadirnya beliau Habib Abu Bakar itu terburu-buru tergesa-gesa karena beliau lupa kalau hari itu adalah haulnya Habib Abu Bakar. Lupa karena waktu itu di tahun itu Habib Hasan Baharun lagi tahap pembangunan asrama. Jadi beliau itu kalau bangun asrama itu beliau juga umpat mencor, itu berbaur dengan santri umpat juga mencor, mencampur-campur, mengaduk semen sama pasir itu beliau sendiri yang turun, bahkan beliau sendiri yang angkat embernya itu sampai naik ke atas bangunan, itu kita saksikan sendiri. Kemudian beliau bercerita. Kata beliau di saat beliau lupa pada hari itu haulnya Habib Abu Bakar, beliau didatangi di kantor beliau di pondok pesantren Dalwa itu
oleh Habib Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Habib Abu Bakar yang datang ke pondok mengundang beliau dan mengingatkan beliau bahwasannya hari ini adalah haulnya beliau. Gitu. Jadi kata Habib Hasan, karena yang mengundang, yang menyuruh dan mengingatkan haulnya Habib Abu Bakar adalah Habib Abu Bakar sendiri, maka beliau buru-buru cepat-cepat berangkat menuju Gresik. Gitu. Begini para aulia ya, gitu. Kalau hadir hall yang mengundang sahibul hall, gitu. Yang mengundang sahibul hall. Gitu. Jadi kata Habib Hasan waktu itu berkata kepada Habib Abu Bakar, tatkala Habib Abu Bakar datang ke pondok pesantren Dalwa, beliau berkata, minta maaf ya Habib, bahwasannya hari ini anak lupa kalau hari ini adalah hallnya antum. Kata Habib Hasan, gitu. Maafkan kehilapan saya karena saya waktu hari ini bulan-bulan ini lagi sibuk untuk mencari dana pembangunan asrama pondok pesantren ini. Kemudian Habib Abu Bakar berkata, kata Habib Abu Bakar, kau hadir acara haulku hari ini di Gresik, insya Allah tidaklah kau pulang ke pondok pesantren ini terkecuali semua biaya yang kau inginkan kau akan dapatkan. Jadi persis itu diceritakan oleh beliau Habib Hasan di dalam acara haul itu. Selesai daripada acara haul, sepulangnya kami dari acara haul itu, kesadakan. Ini kesadakan diganang oleh Habib Hasan Baharun. Jadi anak sendiri yang menyaksikan. Selesai acara haul, setelah berziarah, Habib Hasan dan kami para santrinya ikut pulang. Itu di tengah jalan hendak menuju ke mobil beliau, tahu-tahunya ada orang yang tidak kita kenal dan Habib Hasan juga tidak kenal sama orang itu, membawakan oleh-oleh satu kantong plastik, gitu, berhadiah kepada Habib Hasan Baharun. Gitu. Jadi orang itu memberikan kantong plastik, gitu. Karena kantong plastiknya waktu itu hitam, girang, kita tidak tahu ada melihat apa isinya. Gitu. Setelah sampai ke pondok pesantren Dalwa di Raci, kemudian Habib Hasan Baharun membuka kantong plastik tadi. Apa ini kata beliau? Ya, dikira mungkin itu adalah oleh-oleh. Biasanya orang Jawa kalau bulik daripada acara mahaul itu dioleh-olehin. Itu ada Jawa itu. Begitu kayak gitu, Surabaya kayak gitu. Gitu. Jadi namanya itu berkat. Nah, makan di acara lain lagi, bawa bulik lain lagi. Gitu. Kira berkat sama Habib Hasan. Sampai mau masuk pondok dibuka plastik itu. Ternyata apa yang terjadi? Yang ada di dalam plastik itu, ternyata di dalam plastik itu isinya duit pecahan 100.000 berapa? Gitu. Nah, jadi jujur ya Habib Abu Bakar, kalau kau hadir nanti bulik semua biaya pembangunan pondok, insya Allah akan kau dapatkan. Nah, itu betul apa yang dikatakan oleh para aulia. Abu
Abuya Al-Habib Hasan Baharun juga dikenal sangat supel dan luwes dalam menjalani hubungan dengan semua kalangan. Beliau mampu menjalin hubungan dan memelihara hubungan tersebut dengan baik. Hal ini terlihat bahwa beliau mampu melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam perjuangan dan dakwah Islam serta mengajak mereka berpartisipasi dalam perintisan dan pembangunan pondok pesantren, baik itu tokoh masyarakat dari kalangan NU maupun tokoh-tokoh Muhammadiyah. Dan di Pasuruan beliau secara aklamasi ditunjuk sebagai ketua MUI, walaupun beliau memberikan syarat kalau pertemuan MUI harus diadakan di pondok pesantren Darul Bahwa Dakwah karena beliau adalah ketuanya. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Al-Habib Hasan di kalangan para ulama di kota Pasuruan. Hal ini sangat wajar karena beliau juga selain hubungan pribadi juga beliau meluangkan waktunya untuk membantu mengajar bahasa Arab di berbagai pondok pesantren besar di seluruh Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi sampai ke Jawa Tengah. Adapun hubungan beliau dengan ulama-ulama luar negeri, terutama dengan ulama-ulama besar Timur Tengah, sekilas dapat kita ungkapkan sebagai berikut. Hubungan beliau dengan Abuya Imam Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, hubungan Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun dan Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki bermula sejak beliau ditunjuk untuk menjadi penterjemah ceramah-ceramah beliau dalam kunjungan dan silaturahmi Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki ke beberapa pondok pesantren di Jawa Timur. Abuya Sayyid Muhammad sangat tertarik dengan kemampuan bahasa Arab dan kepribadian Al-Habib Hasan Baharun, sehingga setiap kunjungan ke Jawa Timur beliau selalu menjadi langganan sebagai penterjemah beliau. Bahkan Abuya Habib Hasan dipercaya untuk mengajar bahasa Arab istri daripada Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki sebelum diajak ke kota Makkah Al-Mukarramah. Jadi istrinya Abuya Al-Maliki, Abuya Muhammad Al-Maliki itu adalah orang Madura. Jadi Abuya Sayyid Muhammad Maliki itu kawin dengan orang Madura, yang mengajari orang Madura tadi istri beliau adalah Habib Hasan Baharun. Dengan pandangan hati Abuya memerintahkan Ustaz Habib Hasan Baharun untuk membuka pondok pesantren, serta setelah perkembangan pondok cukup pesat, beliau pula yang menyuruh agar pondok yang asalnya mengontrak rumah di Bangil agar pindah ke lokasi di Desa Raci, Kecamatan Bangil, lokasi pondok pesantren yang sekarang megah, dan memberi dana pertama untuk membangun pondok pesantren Raci. Selanjutnya Abuya Ustaz Al-Habib Hasan sering berziarah ke kota Makkah Al-Mukarramah, ke kediaman Abuya Al-Habib Muhammad Al-Maliki, dan sekaligus untuk mencari dana. Sambutan yang luar biasa diberikan oleh Sayyid Muhammad, dan beliau sendiri yang menulis surat kepada para agniya, para konglomerat untuk memberikan memo agar membantu pembangunan pondok pesantren Darul Bahwa Dakwah. Menurut penuturan Abuya Al-Habib Hasan Baharun, bahwa apabila beliau ke Mekah, beliau memperlakukan dirinya sebagai santri Abuya Muhammad Al-Maliki dan mengakui bahwa Sayyid Muhammad Al-Maliki adalah guru beliau di samping Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Walaupun demikian, Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki memberikan penghormatan khusus kepada Al-Habib Hasan sebagai ulama, bahkan beliau diberi ruang khusus serta dilengkapi dengan telepon untuk memudahkan urusan kepada beliau. Dan untuk mempererat hubungan yang telah terjalin, Abuya Al-Habib Hasan mengirim putranya Al-Habib Zain bin Hasan Baharun dan beberapa santri dari Darul Bahwa Dakwah untuk belajar pada Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki, serta beberapa alumni Sayyid Muhammad yang di Jawa Timur
oleh Ustadz Al-Habib Hasan diminta untuk mengajar di pondok pesantren Darwah, seperti Al-Ustadz Yai Haji Ihya Ulumuddin, Al-Ustadz Ahmad bin Husain Assegaf, Al-Habib Hadi, Al-Ustadz Hadi Surabaya, Al-Ustadz Saleh bin Ahmad Al-Idrus, dan Al-Ustadz Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad, dan Al-Habib Abdullah Mulahela, serta Al-Ustadz Hilmi, Al-Ustadz Amir Syarifuddin, dan Al-Ustadz Abdullah Umar, dan guru-guru yang lain. Demikian pula Syekh Muhammad bin Ali mempunyai perhatian yang besar terhadap Ma'had Dalwah. Selain para santri yang berasal dari kawasan Jawa Timur, Probolinggo, Pasuruan, Malang, Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik, dianjurkan untuk mengajar di Ma'had Dalwah. Beliau juga senantiasa memberikan bantuan dan mengawasi perkembangannya. Hubungan beliau dengan ulama di negeri Hadramut, hubungan Al-Habib Hasan dengan ulama di negeri Hadramut bermula ketika beliau berziarah ke Hadramut dan bertemu dengan para ulama di sana, melihat tradisi salaf dan keilmuan yang ada di negeri Hadramut. Maka beliau tertarik untuk mengirim santri-santrinya ke beberapa ribat pondok pesantren yang dipimpin oleh para masyaikh, para habaib yang ada di sana, hingga hubungan antara Ustadz Al-Habib Hasan dengan para ulama Hadramut semakin baik sampai kewafatan beliau, bahkan diteruskan penerusannya oleh Abu Al-Habib Zain Baharun sampai sekarang. Salah satu yang dikirim oleh beliau dari pondok pesantren Dalwah adalah saya sendiri. Dan tahun 98 beliau mengangkatkan kurang lebih 35 santri dari pondok pesantren Dalwah. Itu adalah santri yang terakhir yang dikirim oleh beliau, karena sepulangnya beliau mengantar kami ke Hadramut, beberapa bulan kemudian beliau meninggal dunia. Hubungan Al-Ustadz Hasan dengan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid adalah hubungan yang sangat istimewa. Bahkan Al-Habib Umar sangat menghormati Al-Habib Hasan, sebagaimana para ulama-ulama yang ada di negeri Hadramut. Mereka sangat menghormati kepada Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, karena dikenal oleh ulama negeri Hadramut bahwasannya pelopor pengiriman santri pertama kali ke negeri Hadramut adalah dilakukan oleh Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Jadi tidak ada dulu santri yang bisa berangkat ke Habib Umar belajar ke Habib Salim terkecuali melalui tangannya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Jadi semua para santri-santri semuanya dari pondok pesantren manapun, kalau mau berangkat ke negeri Hadramut harus dulu belajar ke pondok pesantren Darul Ghawar Dakwah di Ranci Kamil. Jadi banyak waktu itu rombongannya. Adapun salah satu sifat yang sangat menonjol pada diri beliau Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun adalah sifat sabar. Kesabaran Abuya Al-Habib Hasan sangat dikenal oleh semua kalangan, baik santri, dewan guru, pejabat, dan orang-orang yang mengenal beliau. Sifat kesabaran beliau sangat luar biasa. Kesabaran beliau sulit dilukiskan, baik dalam membina dan membimbing santri serta menghadapi kenakalan santri-santrinya dan orang-orang yang mengganggu pondoknya. Abuya Al-Habib Hasan dalam menghadapi orang-orang yang memfitnah dan mengganggu pondok pesantrennya, justru mereka diberi hadiah dan berulang-ulang kali bahkan dibantu urusan-urusan keluarga mereka, seakan-akan beliau tidak tahu bahwasannya orang tersebutlah yang mengganggu beliau. Ini luar biasa. Jadi beliau membantu orang yang memusuhi beliau seolah-olah beliau tidak tahu kalau orang itu yang memusuhinya. Gitu. Kami waktu di pondok itu mendengar bercerita beliau bagaimana orang memusuhi beliau, bagaimana orang yang mengirimi santet, ya, ilmu-ilmu hitam kepada beliau. Orang yang mengirimi ilmu-ilmu hitam itu
selalu didatangi oleh beliau, dipenuhi kebutuhan keluarganya, dibantu oleh beliau, dan beliau tidak pernah mau tahu kalau orang itulah yang memusuhi beliau. Nah itu. Ini adalah akhlaknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun bukan hanya sekadar dzurriyyah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga beliau penerus perjuangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Gambaran yang tercermin ketika terdengar sebuah nama Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, seorang guru yang benar-benar memilih langkah jalan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman hidupnya. Sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah beliau terapkan dalam hidupnya. Hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Makkah menuju kota Madinah bukan untuk mencari suasana kehidupan baru bagi beliau, melainkan sebuah langkah awal perjuangan menegakkan agama Islam di bangsa Arab saat itu, bahkan di seluruh penjuru dunia. Begitu pula hijrahnya yang dijalankan oleh Al-Habib Hasan Baharun semasa hidupnya tidak hanya sekadar rehlah perjalanan biasa, melainkan rehlah iman yang memiliki target pengembaraan keilmuan yang sangat jelas, dakwah, observasi, serta selalu memberikan kesan setelah meninggalkan tempat-tempat yang pernah beliau kunjungi. Beliau pertama kali berkunjung ke kota Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Sewaktu itu bersama dengan putra beliau Al-Habib Zain bin Hasan Baharun berkunjung pertama kali ke rumah kita sini, dan tempat mengalam beliau adalah kamar yang di muka itu. Gitu. Jadi kamar tempat beliau malam masih ada. Gitu. Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang paling nampak dalam diri Habib Hasan bin Ahmad Baharun adalah kesabaran. Tentu kita semua tahu perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan kesabaran dalam menghadapi rintangan dan hambatan, baik secara internal dari golongan keluarga beliau sendiri dan terlebih eksternal dari para kafir Quraisy. Bahkan beliau juga pernah dicaci, maki, dan dilempari ketika hijrah ke Habasyah. Kasus serupa juga pernah dialami oleh Abuya Al-Habib Hasan Baharun. Kala itu salah satu santri ceroboh membuang air cucian piring dari tingkat atas bangunan pondok pesantren hingga air kotor tersebut mengenai tubuh Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun sehingga basahlah gamis yang beliau kenakan. Dengan kesabaran yang begitu luar biasa diterapkan dalam kehidupan beliau, beliau sama sekali tidak menunjukkan kemarahan, bahkan memaafkan. Dengan kebijaksanaan beliau menasihati santri tersebut seraya berkata, hati-hati, untung saja yang kena anak. Bagaimana jika yang kena orang lain? Gitu. Jadi kata Habib Hasan, untung yang kena itu anak. Artinya kata Habib Hasan, untung yang kena itu anak masih bisa sabar, tapi kalau yang kena orang lain bakal berkelahi. Nah itu. Jadi disiram oleh santrinya dari atas. Gitu. Gitu. Jadi kalau hanya dicucuk, diserak itu biasa. Disantet, setiap malam disantet. Kita dulu lagi hanya tinggal di pondok Raci itu. Karena mondok itu lagi masih belum berpagar itu pondok pesantren. Sampai sekarang sudah berpagar, tembok tinggi. Itu pondok pesantren Dalwa itu sangat strategis tempatnya. Bagaimana tidak strategis, kata Habib Hasan dulu beliau bercerita, pondok pesantren ini belakang jalannya kereta api, depan pondok jalannya mobil dan bis, atas jalannya pesawat. Nah itu. Jadi tempat yang dilalui semua alat transportasi. Itu. Kereta api lewat belakang, mobil lewat depan, pesawat lewat atas. Itu. Karena dahulu ya di seberang pondok pesantren Dalwa itu ada lapangan terbang. Gitu. Jadi dulu ada bandara di seberang
apa-apa di seberang pondok pesantren. Dulu waktu anak mondok di sana, itu ada Roma Irama datang ke pondok. Dia minta restu kepada Habib Hasan karena mau rekaman film Satria Bergitar. Beliau juga Habib Hasan selalu melazimi bangun dini hari pada jam 2 malam. Merupakan sebuah tradisi yang selalu beliau tekuni dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Seperti kisah unik dari sosok Habib Hasan Baharun yang sangat sulit terlupakan bagi para santri-santri pertama beliau. Karena di mata kami beliau memiliki ciri khas tersendiri. Begitu membangunkan para santrinya untuk bangun malam, yaitu setiap kali beliau membangunkan santri beliau selalu membawa lampu petromak. Sebelum subuh dari pukul 3 malam kami diajarkan kitab Muhawarah, percakapan bahasa Arab yang beliau susun sendiri. Begitu pula penerapannya di pondok pesantren Darul Dawah. Kesan yang selalu diingat oleh para santri adalah suasana qiyamul lail dan wirid, pembacaan wirid serta hizib bersama dengan Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, yang mana setiap para santri yang mengantuk itu selalu diberi kopi oleh beliau. Jadi anak dulu ingat, setiap beliau membangun kami pun tengah malam buta, ya, santri kalau masuk ke masjid lagi baca wirid mengantuk itu diantari kopi oleh beliau. Setiap santri. Jadi kalau ada santri mengantuk lagi baca wirid tengah malam, kirimi kopi, suruh minum kopi biar tidak ngantuk. Masya Allah. Ini dilakukan oleh beliau. Telaten sekali dengan santrinya. Gitu. Maka itu susah mencari murabbi pendidik seperti Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Jadi beliau ini juga apa yang beliau alami ini, dan juga Ana juga alami. Gitu. Kemarin sewaktu Ana berangkat ke Hadramut bertemu dengan guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Hafid. Selesai bertemu dengan Habib Umar, Ana minta pemberian nama untuk pondok pesantren yang insya Allah kita akan dirikan di Pematang Gambut sana. Kemudian Habib Umar memberikan nama yang indah, yaitu Darut Taufik wal Hidayah. Namanya Darut Taufik wal Hidayah. Selesai Habib Umar memberi nama dan beliau mendoakan, kemudian Habib Umar menjadi penyumbang pertama. Orang yang pertama kali menyumbang untuk pembangunan pondok pesantren. Jadi beliau memberikan duit kepada anak waktu itu, kata beliau, untuk membantu pembangunan pondok pesantren. Duitnya sampai ini masih ada. Sayang hendak dilanjakan karena pemberian Habib Umar. Dari sini duit jarang-jarang. Selawas kita mondok di Darul Mustafa, Habib Umar belum pernah memberi kita duit. Tapi waktu itu di rumah Sidin, ya, habis memberi nama dan mendoakan untuk santri-santri yang belajar di pondok, beliau memberikan duit sebagai penyumbang pertama. Jadi nama penyumbangnya adalah Habib Umar bin Hafid. Luar biasa. Mudah-mudahan cepat berdiri dan realisasi. Habib Hasan Baharun, keikhlasan beliau senantiasa menekankan keikhlasan juga kepada guru-guru dan santri-santri yang ada di dalam pondok pesantren. Gitu. Jadi beliau selalu mewanti-wanti kepada guru-guru, dewan guru untuk berbuat ikhlas di dalam mengajar dan di dalam mendidik para santri. Al-Habib Husain bin Saleh Al-Maghdar, salah satu daripada guru senior
yang ada di Pondok Pesantren Darul Dakwah, beliau mengatakan, barang siapa yang belajar kepada Habib Hasan Baharun, maka keluar dari pondok pesantren ini 3. Gitu. Pertama, jadi orang alim. Gitu. Kalau tidak jadi orang alim, kata beliau, maka yang kedua, jadi orang yang kaya raya. Nah, itu. Kalau tidak jadi orang yang kaya raya, yang ketiga, maka jadi orang majdub. Nah, itu. Jadi 3 istimewanya belajar Habib dengan Habib Hasan ini. Kalau kata jadi alim, jadi orang sugih. Kalau tidak jadi orang sugih, jadi orang majdub. Nah, itu. Tapi sangat jarang yang ada yang majdub. Nah, ada satu pondok muridnya Habib Hasan Baharun, itu Habib Alwi Bagil di Ketapang, Madura. Ya, sekarang ini menjadi Habib yang jam terbangnya tinggi. Gitu. Banyak orang yang datang kepadanya, tamunya ratusan bahkan ribuan setiap harinya. Habib Alwi Bagil. Gitu. Beliau memiliki doa yang sangat mustajab. Di mana beliau mendapatkan doa yang mustajab? Beliau mendapatkan doa mustajab itu karena menyelami septic tank. Tahu septic tank? Ya. Gitu. Septic tank itu, ya, septic tank. Ya, septic tank. Tempat pembuangan emas. Nah, itu. Ya, kalau ini buang air besar BAB itu salurannya itu ke septic tank. Nah, Habib Alwi Bagil ini waktu mondok di Darul Dakwah, beliau menyelami septic tank. Apa yang diselami, yang dicari? Kunci sepeda motornya Habib Hasan Baharun masuk ke dalam situ. Tidak ada satupun dari santri yang berani turun kecuali beliau. Nah, dari berkat itu sampai sekarang kita tanya di Madura Seberata, tidak ada yang tidak kenal dengan Habib Alwi Bagil. Gitu. Habib Alwi Bagil, doanya mustajab. Gitu. Dan orangnya kaya raya. Gitu. Ana pernah ke sana, rumah beliau itu parkir mobilnya sama dengan showroom. Nah, itu. Parkir mobilnya sama dengan showroom. Bahkan ada mobil yang belum pernah dipakai oleh Sidin. Kenapa? Karena banyak nang hanyar-hanyar. Nah, itu. Banyak nang hanyar-hanyar. Di atas mobilnya itu, di kacanya itu bertulisan hadiah dari Jenderal Fulan bin Fulan, hadiah dari Gubernur Fulan bin Fulan, hadiah dari Bupati Fulan bin Fulan. Masih susun rapi. Gitu. Habib Alwi Bagil. Siapa yang ke Madura singgahi ke sana. Ketapang. Di Ketapang tempatnya. Gitu. Itu sekilas daripada sejarah manaqib dari guru yang mulia kita Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Alhamdulillah, tahaddusan bin ni'mah, bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup anak. Selama menuntut ilmu, anak punya 3 orang guru, 3-tiganya namanya Hasan. Gitu. Guru pertama yaitu ayahanda kami Al-Habib Hasan bin Abdurrahman Al-Kaf. Guru kedua Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun di Bangil, dan guru ketiga Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri di Hadramut Karim sana, yaitu kakak daripada Habib Salim Syatiri. Gitu. Seorang ulama besar di negeri Hadramut di Karim, Imamul Aulia. Gelarnya aja Imamul Aulia, pemimpin para aulia. Gitu. Mukasyif, ya, asyapnya tidak tanggung-tanggung. Gitu. Bisa mengasyap keadaan orang dari mulai umur 10 tahun. Nah, itu Habib Hasan bisa tahu. Jadi kalau kita datang ke sana, apa yang pernah kita gawi umur kita waktu 5-10 tahun, Habib Hasan tahu. Nulis itu Habib Hasan. Ya. Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syarif. Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas, Abu Bakar Hindi, dulu pernah tinggal di Matagura, itu juga pernah belajar dengan Habib Hasan. Beliau mengatakan Habib Hasan itu adalah
berlian yang tidak ada nilainya. Gitu. Habib Zain bin Smith pernah belajar kepada Habib Hasan Asy'adri. Beliau mengatakan Habib Hasan itu adalah aulia, anak daripada wali yang sangat besar, yaitu orang tuanya Habib Abdullah bin Umar Asy'adri. Alhamdulillah tiga Habib Hasan ini kita pernah belajar dengan beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana memberkahi ilmu guru-guru kita, mudah-mudahan kita pun diberkahi umur, diberkahi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir di dalam majlis yang mulia ini, mudah-mudahan diberkahi ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disambung nasab keilmuan kita dengan mereka para aulia, mereka para habaib daripada guru-guru kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupan kita, panjangkan umur kita, kabulkan segala hajat-hajat kita di dunia dan di akhirat berkat mereka para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri nabi wa al-Fatihah.